Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, PPG Guru Tertentu Piloting 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah deg-degan untuk menghadapi UP dan studi kasus? Tentunya sangat deg-degan ya. Dan untuk Piloting 2, hari ini adalah pengumuman dan selamat kepada Bapak Ibu Guru yang sudah lulus dalam PPG Guru Piloting 2. Dan untuk Guru PPG Piloting 3, yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah komputer atau laptop yang tentunya sudah diinstal oleh exam browser atau sudah diinstal exam browser oleh Bapak Ibu Guru yang kemudian Bapak Ibu Guru mencoba simulasi dan simulasinya tersebut biasanya H-1 di sesi 1. Kalau misalkan di sesi 1 itu di tanggal 16, otomatis terakhir Bapak Ibu Guru melakukan Zoom persiapan itu di tanggal 15-nya. Bahkan hari ini atau tadi atau kemarin di tanggal 12 November itu sudah mulai ada yang simulasi. Dan berikutnya di YouTube saya ada pertanyaan, Ibu, bagaimana cara membuat studi kasus PJOK untuk SMA? Padahal di video sebelumnya sudah ada nih Bapak Ibu Guru, jadi saya bahas kembali di video ini, yaitu adalah video studi kasus PJOK untuk SMA atau SMK. Itu bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu Guru nih, bisa materi pembelajaran atau proses pembelajaran atau bisa langsung ke siswanya. Misalkan salah satu siswa yang mengalami kesulitan belajar dan lain-lain. Berikutnya kita belajar bersama tentang studi kasus PJOK di SMA dan SMK. Pertanyaannya itu masih sama, yaitu permasalahan apa yang pernah Anda hadapi, bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya, apa hasil dari upaya Anda tersebut, kemudian pengalaman berharga yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang mana di dalam membuat studi kasus itu waktunya adalah 30 menit. Dan kalau di tryout kan masih 500 kata nggih Bapak Ibu Guru. Jadi pada saat UP di PPG Piloting 2 kemarin itu sudah dalam bentuk karakter sehingga kurang lebih 10.000. Jadi kalau misalkan 500 kata itu dijadikan karakter, Bapak Ibu Guru misalkan di rata-rata di satu katanya itu misalkan 5 karakter, berarti 500 kata dikali 5 karakter. Hasilnya tentunya kurang lebih 2.500 karakter. Seperti itu nggih. Berikut adalah jawabannya. Jadi jawaban yang pertama, permasalahan yang pernah saya hadapi adalah dalam proses pembelajaran di kelas 11 bahwa sebagian besar siswa masih kurang dalam melakukan gerakan roll depan, roll belakang, sikap kayang, sikap lilin, materi senam lantai. Kemudian kurangnya pengembangan metode pembelajaran yang menarik perhatian dan partisipasi siswa sehingga hasil belajar PJOK pada materi senam lantai masih banyak siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimum atau KKM yang diterapkan di SMK Bapak Ibu Guru yaitu 75. Itu bisa diganti nama sekolahnya nggih Bapak Ibu Guru. Kemudian pembelajaran yang saya lakukan itu terkadang masih menggunakan metode ceramah dan komando, di mana saya hanya misalkan siapkan ini, siapkan itu, seperti itu kan komando. Kemudian sehingga siswa kurang bisa memahami materi yang disampaikan dan cenderung malas mengikuti pembelajaran dan tidak aktif selama pembelajaran berlangsung. Atau bisa jadi permasalahannya ketika kita memberikan materi pembelajaran, kadang siswa kayak merasa jenuh dan bosan seperti itu nggih Bapak Ibu Guru. Jadi taunya siswa khususnya kalau di SD saya. Ini kan contoh sekolah SMK ya, tapi saya berikan contoh SD saja nih Bapak Ibu Guru, jadi yang nyata. Jadi siswa itu suka sekali materi olahraga karena dikiranya itu tidak mikir atau tidak perlu difikirkan. Padahal pada saat tes kan perlu
pengetahuan juga perlu yang difikirkan, misalkan gerak lokomotor dan non-lokomotor. Siswa itu taunya hanya praktik pembelajaran saja, tapi tidak mau memahami materi PJOK. Seperti itu kalau di sekolah saya. Kemudian berikutnya, upaya yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Mengapa siswa tidak aktif dalam pembelajaran senam lantai? Langkah yang saya lakukan diantaranya adalah yang pertama, membuat asesmen awal untuk membuat buku profiling siswa, sehingga saya sebagai guru tahu kompetensi awal siswa pada materi PJOK atau mata pelajaran PJOK khususnya di senam lantai ini. Apakah siswa sudah bisa melakukan senam lantai? Ya, yang pertama yang gampang-gampang dulu. Misalkan kalau belum bisa roll depan atau roll belakang, itu kan bisa sikap kayang atau sikap lilin terlebih dahulu seperti itu. Kemudian gaya belajar siswa dan karakteristik siswa tersebut sehingga pembelajaran yang saya lakukan dapat memenuhi kebutuhan siswa. Selanjutnya, saya melakukan pemetaan dan pengelompokan siswa sesuai dengan kebutuhan siswa untuk memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan kelompok masing-masing. Di dalam kelompok masing-masing ini bukan hanya gaya belajarnya saja nggih Bapak Ibu guru. Jadi kalau terdiferensiasi itu ternyata berdasarkan tingkat atau levelnya siswa, misalkan siswa yang lamban belajar, siswa yang sedang belajar, sedang itu kemampuannya nggih Bapak Ibu guru, atau siswa yang tinggi belajarnya seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu upaya selanjutnya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi senam lantai untuk mendorong siswa untuk aktif dan mampu memecahkan masalah yang diberikan dan menyalurkan kompetensi diri dari siswa agar semakin paham dan mampu melakukan gerakan senam dengan baik dan benar, di mana siswa dapat belajar dengan mandiri dalam memecahkan masalah yang ada atau juga bisa dalam kelompok dan saling berbagi pengetahuan dengan anggota kelompok yang dibentuk, mampu mengeluarkan pendapat serta berbaur dalam kelompok belajarnya. Jadi misalkan siswa belum mampu mengeluarkan pendapatnya di depan kelas, setidaknya siswa tersebut sudah bisa mengungkapkan pendapatnya di kelompok kecil terlebih dahulu. Kemudian berikutnya menggunakan video pembelajaran tentang senam lantai dari aplikasi YouTube, kemudian menyiapkan beberapa ice breaking untuk menghilangkan kejenuhan siswa. Bisa dengan tepuk fokus, tepuk konsentrasi, tepuk wow, dan sebagainya. Atau bisa juga dengan ice breaking gerakan, misalkan dengan senam sipong, atau senam pinguin, atau senam-senam ya iyalah yang lucu-lucu seperti itu. Supaya siswa juga tidak jenuh dalam menerima materi yang kita sampaikan. Kemudian berikutnya, hasil dari upaya tersebut adalah siswa terlihat senang dan menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga menghilangkan persepsi siswa tentang pembelajaran senam lantai itu sulit. Hasil pengamatan atau hasil belajar PJOK siswa mengalami kenaikan dibuktikan pada hasil pengamatan siswa yang secara berkelompok, di mana penilaiannya itu menggunakan model pembelajaran problem based learning, pembelajaran menjadi lebih hangat dan menyenangkan dengan bantuan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa, tentunya dengan video pembelajaran YouTube dan beberapa ice breaking. Kemudian berikutnya, pengalaman berharga yang bisa saya petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dalam membuat rancangan pembelajarannya, di mana saya harus meluangkan waktu lebih banyak seperti membuat asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal senam lantai siswa, kemudian membuat modul ajar dengan model problem based learning, kemudian mencari video pembelajaran yang menarik dan mencari beberapa informasi tentang ice breaking. Namun semua itu menjadi motivasi saya untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan pembelajaran pun menjadi lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Itulah tadi contoh dari studi kasus untuk PJOK, SMA, atau SMK. Materinya bisa digantikan
disesuaikan kalau misalkan kita mengajar di SMP, ya disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Ataupun ada permasalahan lain selain ini, seperti itu nggih, bisa disesuaikan saja, tidak harus sama persis dengan apa yang saya contohkan. Berikutnya adalah contoh dari studi kasus PPQ guru tertentu untuk PJOK SD nggih Bapak Ibu guru. Pertama, permasalahan apa yang pernah Anda hadapi? Bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya? Apa hasil dari upaya Anda tersebut? Pengalaman berharga yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi di dalam membuat studi kasus, Bapak Ibu guru tidak bisa menyontek. Jadi Bapak Ibu guru harus menghafalkan atau kita bisa latihan dulu, latihan mengetik dan sebagainya. Jadi studi kasusnya bisa dibuat terlebih dahulu kalau memang Bapak Ibu guru bisa menghafalkan, ya dihafalkan. Kalau memang metode belajar Bapak Ibu guru bukan menghafal, bisa diambil kata-kata kuncinya, kemudian dijabarkan ketika mengerjakan. Dan waktu studi kasus itu 30 menit bukan waktu yang lama Bapak Ibu guru. Kalau kita sudah mengerjakan itu, loh kok tiba-tiba waktunya cepat seperti itu. Jadi jangan lupa klik simpan jawaban agar tidak remedial seperti di piloting 1. Seperti itu nggih. Berikutnya, ini permasalahan yang pernah saya hadapi adalah peserta didik kesulitan dalam memahami materi tentang materi passing bawah bola voli. Jadi kemarin memang video yang dibuat itu tentang permainan bola voli, otomatis modul ajarnya bola voli juga. Jadi supaya paling tidak ada berkesinambungan seperti itu. Tapi kalaupun tidak sama juga tidak apa-apa Bapak Ibu guru, jadi tidak harus sama. Yang penting ada studi kasusnya. Dan beberapa peserta didik itu masih banyak yang kurang fokus dalam proses pembelajaran karena media pembelajaran kurang menarik, media yang konseptual yang membuat peserta didik sulit untuk mengerti. Metode pembelajaran yang saya lakukan juga lebih sering menggunakan metode ceramah atau metode konvensional dalam menjelaskan materi sehingga kurang efektif dan membosankan. Kemudian di dalam praktik passing bawah pun masih banyak peserta didik yang belum bisa karena beberapa peserta didik dalam mata pelajaran PJOK itu lebih suka bermain daripada menerima pelajaran. Jadi peserta didik saya itu kayak bosan gitu loh Bapak Ibu guru, bosan ketika menerima materi PJOK, tapi sukanya mending praktek langsung kayak voli, main bola, dan sebagainya. Jadi tidak sesuai dengan materi yang ada pada kurikulum seperti itu. Jadi kalau misalkan gurunya sesuai kurikulum, tapi siswanya terkadang tidak mau seperti itu. Kemudian, ini sampai mana tadi saya? Nah, sehingga ketika menjelaskan materi tetapi tidak praktik atau bermain, peserta didik mudah jenuh dan pasif dalam proses pembelajaran. Jadi, apaan sih Bu Guru kayak gini materinya, kayak gitu. Saya kan maunya voli, padahal materi saat itu misalkan materi yang lain. Berikutnya adalah menjawab pertanyaan nomor 2. Upaya yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Mengapa siswa pasif dalam pembelajaran PJOK? Langkah yang saya lakukan diantaranya masih sama. Kalau yang saya buat ini tentang rata-rata tentang proses pembelajaran Bapak Ibu guru. Jadi tentunya membuat asesmen awal karena memang asesmen awal ini sangat penting untuk kita sebagai guru mengetahui kemampuan awal peserta didik kita sehingga kita bisa mengelompokkan ini kelompok yang lamban belajar, ini kelompok yang sedang belajar, ini kelompok yang tinggi dalam belajar seperti itu. Mengapa siswa pasif dalam PJOK? Yang pertama membuat asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal passing bawah siswa, gaya belajar siswa, dan karakteristik siswa tersebut sehingga pembelajaran yang saya lakukan dapat memenuhi kebutuhan siswa. Selanjutnya, saya melakukan pemetaan dan pengelompokan siswa sesuai dengan kebutuhan siswa untuk memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan kelompoknya. Maksud saya di sini misalkan kelompok si A belum bisa passing bawah, dikumpulkan semuanya yang belum bisa. Terus kelompok B itu setengah, ya bisanya belum bisa-bisa amat, jadi ada gerakan yang salah sedikit dikumpulkan. Nah, kelompok A ini yang sudah ahli dalam passing itu dikumpulkan jadi satu, seperti itu. Jadi, misalkan yang ini lamban diberi perlakuan khusus, yang sedang dikasih perlakuan khususnya 50%, kayak gitu. Dan yang sudah itu berapa persen, seperti itu.
Kemudian berikutnya yaitu dengan menggunakan pendekatan berbasis kompetensi sosial emosional agar peserta didik dapat memiliki kemampuan dalam manajemen diri, kesadaran diri, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian berikutnya menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi passing bawah bola voli untuk mendorong peserta didik lebih aktif dan diharapkan peserta didik mampu mempraktekkan passing bawah bola voli. Peserta didik dapat belajar dengan mandiri dalam memecahkan masalah yang ada, saling berbagi pengetahuan, dan saling bekerja sama dengan anggota kelompok yang dibentuk. Kemudian mampu mengeluarkan pendapat serta mampu berbaur dalam kelompok belajarnya. Seperti itu nggih Bapak Ibu guru. Kemudian berikutnya ada upaya lagi ternyata di sini dengan cara mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu nasional seperti Indonesia Raya di mana untuk menanamkan pentingnya semangat nasionalisme. Jadi kita juga harus menanamkan nasionalisme nggih Bapak Ibu guru. Kemudian berikutnya menggunakan media pembelajaran yang bervariasi berupa gambar, berupa contoh gerakan passing bawah bola voli pada PowerPoint maupun video pembelajaran bagaimana cara melakukan passing bawah dalam bola voli dari YouTube serta media konkret bola volinya di mana gerakan passing bawah dipraktekkan langsung oleh guru atau teman sebayanya yang sudah bisa melakukan gerakan passing bawah yang dalam hal ini si anak itu sudah tinggi berarti pencapaiannya seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu dengan menyiapkan beberapa ice breaking untuk menghilangkan kejenuhan siswa seperti tepuk fokus, tepuk semangat, tepuk dikasih wow untuk memberikan apresiasi bagi peserta didik yang sudah maju presentasi. Kemudian membuat evaluasi pembelajaran yang menarik menarik perhatian siswa dengan menggunakan bantuan aplikasi Canva atau bisa juga melakukan gerakan pemanasan yang menarik perhatian siswa dan melakukan kegiatan pendinginan dengan senam-senam yang lucu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, hasil dari upaya tersebut adalah siswa terlihat senang dan menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga menghilangkan persepsi peserta didik tentang materi pembelajaran PCOK itu membosankan karena peserta didik sebagian besar lebih suka bermain daripada belajar tentang materi PCOK. Hasil belajar mengalami kenaikan dibuktikan pada hasil pengamatan penilaian menggunakan model pembelajaran problem based learning dalam passing bawah bola voli, di mana peserta didik dapat membuktikan passing bawah bola voli. Kemudian pembelajaran menjadi lebih hangat dan menyenangkan dengan bantuan media pembelajaran gambar passing bawah bola voli, video gerakan passing bawah bola voli, serta praktik langsung dalam gerakan bola voli yang dilakukan oleh guru serta teman sebayanya yang sudah tinggi di belajarnya. Seperti itu nggih Bapak Ibu guru, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.